Krisis besar melanda AFC setelah 7 negara besar, Jepang, Korea Selatan, Indonesia, Vietnam, Thailand, Irak, dan Cina, resmi keluar dan membentuk federasi baru. Langkah ini memicu kepanikan di Timur Tengah. Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab kini saling menyalahkan atas runtuhnya citra AFC di mata dunia. Apakah ini akhir dari dominasi negara Teluk di sepak bola Asia? Atau justru awal dari babak baru yang lebih adil dan transparan bagi negara-negara Asia Timur dan Tenggara? Simak informasi selengkapnya berikut ini. Welcome to Breaking Bola IDN. Suasana sepak bola Asia kini tengah bergolak. Sebuah badai besar mengguncang tubuh organisasi AFC setelah sejumlah negara Timur Tengah dikabarkan saling menyalahkan atas runtuhnya citra konfederasi tertua di benua ini. Kepanikan dan ketegangan melanda, bukan hanya di ruang rapat, tapi juga di hati jutaan pecinta sepak bola Asia. Dari Riyadh hingga Doha, dari Abu Dhabi hingga Teheran, bara konflik semakin membara. Arab Saudi menilai keputusan negara-negara Asia Timur keluar dari AFC adalah bentuk ketergesaan politik yang berisiko tinggi. Namun Qatar justru mengambil sikap berbeda. Mereka menyerukan reformasi total dan membuka dialog dengan federasi baru yang kini menjadi sorotan dunia, IIFC atau International Asian Football Confederation. Sementara itu, laporan dari The Guardian Sports menyebutkan sejumlah petinggi AFC mulai mempertimbangkan untuk mengundurkan diri setelah sponsor utama menarik dukungan mereka secara serentak. Tanpa Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia, AFC kini ibarat bayangan dari kejayaan yang dulu. Sepak bola Asia kehilangan daya saingnya, ungkap salah satu analis olahraga Timur Tengah dengan nada getir. Akar masalahnya kini mulai terkuak. Krisis besar ini bermula dari ketidakpuasan negara-negara Asia Timur dan Tenggara terhadap dominasi negara-negara kaya di kawasan Teluk. Kebijakan yang dianggap terlalu memihak, serta keputusan-keputusan yang hanya berpusat pada segelintir elit, membuat banyak pihak merasa tersisih. Kini, setelah Jepang, Korea Selatan, Indonesia, dan puluhan negara lain menyatakan keluar, kepercayaan terhadap AFC nyaris hilang sepenuhnya. Media melaporkan adanya rapat darurat di Riyadh dan Doha untuk membahas masa depan organisasi tersebut. Namun hingga kini, belum ada satupun solusi konkret yang berhasil disepakati. Situasi semakin panas ketika laporan baru menyebut Arab Saudi menuding Qatar sebagai pihak yang terlalu dominan dalam pengambilan keputusan. Sementara Qatar balik menilai bahwa Arab Saudi gagal menjaga hubungan baik dengan negara-negara Asia Timur. Uni Emirat Arab pun tak tinggal diam. Mereka menyatakan ketidakpuasan, menyebut AFC kini tidak lagi memiliki arah dan hanya menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik serta ekonomi. Pertemuan tertutup antar negara Teluk yang digelar pekan ini bahkan dikabarkan berlangsung tegang dan penuh perdebatan. Kita tidak bisa terus berpura-pura semuanya baik-baik saja. AFC kehilangan kepercayaan dunia dan itu tanggung jawab kita semua, ujar salah satu perwakilan Federasi Timur Tengah dengan nada penuh penyesalan. Kerugian finansial pun tak bisa dihindari. Banyak sponsor besar dilaporkan menunda atau bahkan membatalkan kontrak kerjasama dengan AFC. Menurut Reuters Sports Finance, nilai kerugian awal sudah mencapai lebih dari 1,8 miliar dolar Amerika dan diprediksi akan terus meningkat bila konflik ini tak kunjung berakhir. Sejumlah perusahaan dari Jepang, Korea, dan Asia Tenggara kini beralih mendukung EAC, East Asia Confederation, federasi baru yang terbentuk dari pecahan AFC. Kompetisi di bawah AFC kini terancam sepi. Turnamen-turnamen besar seperti AFC Champions League dan Piala Asia kehilangan daya tariknya. Banyak klub top Asia sudah tak lagi berpartisipasi. Stadion-stadion megah yang dulu dipenuhi lautan supporter kini tampak lengang, menandakan turunnya antusiasme publik terhadap sepak bola di bawah bendera AFC. Para pengamat memperingatkan, bila situasi ini tidak segera diselesaikan, AFC bisa kehilangan status resminya di FIFA, karena mereka sudah tak lagi mewakili keseluruhan kawasan Asia. Pertemuan darurat di markas besar AFC di Kuala Lumpur bahkan berlangsung hingga dini hari, dengan hasil yang belum diumumkan ke publik. Media global menyorot tajam dengan tajuk besar, Asia Football Divided, The End of AFC Unity. AFC kini berada di persimpangan sejarah. Apakah mereka akan berani melakukan reformasi total untuk memulihkan kepercayaan, atau justru terjebak dalam konflik internal yang makin dalam? Di sisi lain, federasi baru EAC justru terus berkembang pesat. Dalam waktu singkat,
Mereka telah mendapatkan pengakuan resmi dari FIFA, bahkan mulai membuka peluang kerjasama dengan UEFA untuk kompetisi lintas benua. Indonesia, Jepang, dan Korea kini menjadi pusat perhatian dunia. Pemain muda Asia memilih bergabung ke klub-klub di bawah IAC karena dianggap lebih profesional, transparan, dan kompetitif. IAC bukan hanya organisasi olahraga, tapi simbol perlawanan terhadap ketimpangan, tulis The New York Times dalam analisisnya. Kini AFC tinggal menjadi simbol masa lalu, organisasi yang kehilangan sebagian besar anggotanya akibat ketidakadilan internal yang dibiarkan terlalu lama. Di tengah badai ini, Uzbekistan juga muncul sebagai suara keras dari Asia Tengah. Meski berprestasi di lapangan, mereka merasa frustrasi atas ketimpangan pembagian hak siar dan penunjukan tuan rumah yang selalu condong ke negara-negara Teluk. Jika Uzbekistan benar-benar keluar, maka gelombang besar eksodus bisa terjadi. Federasi-federasi di Asia Tengah, Asia Selatan, hingga Asia Timur bisa ikut menyusul. Para pakar internasional memperingatkan, jika hanya 2 negara keluar saja, dampaknya sudah besar. Namun, jika puluhan negara mengikuti langkah yang sama, AFC bisa kehilangan legitimasi, pasar televisi, sponsor, hingga kekuatan politik. Kerugian miliaran dolar bukan lagi sekadar ancaman, tapi kenyataan yang sudah di depan mata. AFC kini dihadapkan pada 2 pilihan krusial: mengakui tuntutan reformasi secara mendalam, atau menghadapi eksodus besar-besaran yang bisa mengubah peta sepak bola Asia untuk selamanya. Langkah ini pertama kali dipicu oleh Jepang dan Korea Selatan yang menyerukan pembentukan federasi baru yang lebih transparan dan profesional. Tak butuh waktu lama, Indonesia, Vietnam, Thailand, China, Korea Utara, hingga Uzbekistan pun menyatakan dukungan mereka. Dan lahirlah federasi baru bernama sementara Federasi Sepak Bola Asia Timur atau ISA. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita harus tetap bertahan di dalam AFC demi mendorong perubahan dari dalam, atau ikut keluar demi masa depan sepak bola Asia yang lebih adil dan bersih? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan update terbaru tentang drama besar di balik revolusi sepak bola Asia.